Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Oke, kali ini kita lanjutkan untuk bagian ke-10 Trasim guru belajar PPPK untuk guru SD, untuk guru SD ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Pancasila ditetapkan sebagai sumber hukum dasar nasional yang ketuhanan Maha Esa, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penetapan ini berdasarkan opsi pilihan gandanya itu TAP MPR nomor 20 MPRS 1966, TAP nomor 3 MPR 2000, TAP nomor 3 MPR 98, TAP nomor 4 MPR 99, atau TAP nomor 5 MPR 2000. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk TAP MPR nomor 20 MPRS 1966 ini tentang sumber dari segala sumber hukum ya, sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia gitu ya. Kalau TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itu tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan, ini sama dengan nomor 20 MPRS 1966 karena ini memang penggantinya gitu ya. Kemudian TAP MPR nomor 3 tahun 98 ini tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku mandataris MPR. Kemudian kalau TAP MPR nomor 4 tahun 99 ini tentang GBHN 1999 sampai 2004. Kemudian kalau TAP MPR nomor 5 MPR 2000 ini tentang pemantapan dan kesatuan nasional. Nah, ada yang perlu digarisbawahi, ini jawabannya kalau enggak 20 MPRS 1966 ya nomor 3 MPR 2000 karena dua-duanya ini tentang sumber tertib hukum ya, sumber hukum ya. Tapi ada yang unik, ada catatan penting bahwa mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini dijelaskan kembali dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000 ini sebagai pengganti MPRS 1966 gitu ya. Bahwa sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Nah, pada soal itu menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Nah, itu berarti jawaban yang paling tepat ya, yang B ini ya, nomor 3 tahun 2000. Berikutnya ada gambar seperti ini, seorang arsitek akan membuat kolam renang, ukurannya seperti gambar gitu ya. Daerah yang diarsir akan dipasang lantai keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik berapa? Apakah 1610, 2080, 1440, 1180 atau 900? Bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita lihat ya. Berarti kalau kita mau menghitung luas yang diarsir, ya, luas yang diarsir berarti luas persegi panjang luas lahan itu yang semuanya yang besar itu kan rumusnya kan P kali L ya, panjangnya 80, lebarnya 26 kan, itu luas lahan totalnya ya. Hasilnya 2080 gitu ya, itu luas lahan yang besar. Kemudian luas kolamnya kita hitung, sama bentuknya persegi panjang, P kali L. Nah, maka P-nya 50, L-nya 18, maka hasilnya adalah 900. Berarti luas yang tidak kolam atau yang diarsir berapa ya, kita kurangkan saja luas yang diarsir. Luas yang diarsir berarti luas lahan dikurangi luas kolam kan gitu ya. Jadi 2080 dikurangi 900 hasilnya adalah 1180 meter persegi. Jadi jawabannya itu 1180. Opsi yang ada adalah opsi D. Oke, lanjut nomor berikutnya. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya, merupakan belajar apa? Praktis, teknis, mandiri, teoritis, atau emansipatoris ya. Ini berarti kita belajar teori belajar yang Habermas ya. Ada 3 teori belajar menurut Habermas. Yang pertama belajar teknis ya, atau teknika learning ya. Yang dimaksud belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Nah, pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan dan perlu dipelajari agar dapat mereka menguasai mengelola alam sekitarnya dengan baik. Oleh sebab itu ilmu-ilmu alam dan sains amat dipentingkan dalam belajar teknis, belajar tentang ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis atau practical learning.
belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara baik tentunya ya, dengan orang-orang yang di sekelilingnya. Nah, kegiatan belajar ini mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Untuk itu bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi dan semacamnya amat diperlukan gitu ya. Yang ketiga menurut Habermas adalah belajar emansipatoris atau emancipatory learning. Ini dimana belajar ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman, juga kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau informasi budaya dalam lingkungan sosialnya ya. Pada soal di samping itu adalah terjadi perubahan atau transformasi budaya, maka ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Berikutnya, perhatikan gambar. Nah, luas daerah yang diarsip berapa? Ini sih bagaimana cara menentukan luas yang diarsip. Kita butuhkan adalah garis merah, garis bantu itu ya. Ya, itu ya. Opsi jawabannya 1071, 693, 536, 1386 atau 1764. Yuk kita mulai kerjakan. Bagaimana cara menentukan luas yang diarsip? Luas yang diarsir kan berarti luas persegi, ya kan, persegi yang kotak itu ya, dikurangi luas setengah lingkaran, gitu ya. Rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi kan. Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Nah, karena di situ adalah setengah lingkaran, maka tulis saja setengah pi r kuadrat gitu. Kemudian S kali S berarti 42 kali 42 dikurangi setengah pi r kuadrat, pi-nya 22/7. Kenapa pilih 22/7? Karena R-nya atau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Maka gunakan pi 22/7. Jari-jarinya berapa? Di situ yang garis merah itu menandakan diameter. Jadi diameternya 42, maka jari-jarinya 21. 21 kuadrat, maka tulis saja 21 kali 21 gitu ya. 42 kali 42 nilainya 1764. Silahkan dicek ya. Kemudian 11 kali 22 ya, setengah kali 22 dilihat itu sebelah atas, setengah kali 22 itu 11, kemudian 21 dan 7 dicoret dibagi 7 berarti ketemu 3 kan gitu, kali 21 hasilnya berapa? 1764, 11 kali 3 33 kali 21 693, jadi 1764 kita kurangkan dengan 693, hasilnya berapa? 1071. Jadi jawaban yang tepat luas daerah yang diarsir adalah 1071. Opsinya yang mana ini? Yang ini ya gitu ya. Next berikutnya, organ pencernaan makanan yang menghasilkan enzim. Organ ini ya bicaranya ya. Untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi. Kita lihat ya. Organ yang pertama adalah yang kimiawi ya. Organ pertama adalah lambung. Lambung ini mengeluarkan enzim, maka pencernaan kimiawi itu pencernaan dengan enzim ya teman-teman ya. Mengeluarkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Enzim yang dikeluarkan apa saja? Pepsin, lipase, asam klorid atau HCl dan gastrin ya. Kemudian yang kedua yang menghasilkan kedua adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini bukan organ ya, tapi kelenjar. Berperan dalam menghasilkan enzim. Enzim pencernaan yang dihasilkan ini lipase, amilase, dan protase, serta tripsin. Kemudian yang ketiga, ini organ. Usus halus juga kimiawi juga. Ya, kimiawi juga berguna, tapi untuk memudahkan proses penguraian makanan, membantu penyerapan nutrisi, bukan proses pencernaan, tapi peruraian, membantu penyerapan nutrisinya. Fokus utama untuk usus halus itu ya hanya menyerap nutrisinya gitu ya. Tapi juga mengeluarkan enzim untuk membantu menyerap itu. Enzimnya maltase, sukrase, dan laktase. Jadi organ yang berperan dalam proses kimiawi atau pencernaan secara kimiawi ya lambung itu. Karena pankreas dan usus halus ini tidak fokus ke situ. Pankreas itu jenisnya bukan organ tapi kelenjar. Usus halus itu organ tapi fokusnya ke penyerapan nutrisi. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa sesama manusia. Contoh tersebut berada pada level titik-titik.
penalaran, aplikasi, kreasi, evaluasi, pengetahuan. Nah teman-teman, contoh kegiatan ini berarti masuknya di menentukan. Kita sudah pernah bahas ya, contoh kegiatan itu berarti berikan contoh, itu artinya disuruh mengaplikasikan ke dalam dunia nyata. Jadi bentuknya adalah aplikasi. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut ya. Balok yang terbentuk dari jaring-jaring yang mana? Nah, bagaimana kalau kita menganalisnya? Coba perhatikan ini teman-teman ya. Ini dan ini berada di sisi yang berkebalikan ya. Sisi misalkan kanan dan kiri, atas atau bawah gitu ya. Tidak mungkin sejajar. Maka jawabannya yang ini. Tidak. Ya, ini kan bertetanggaan atau bersebelahnya. Padahal untuk soal jaring-jaringnya itu kan tidak mungkin menjadi bertetanggaan, maka ini bukan, yang opsi D bukan. Kita buang sekarang yang lihat yang ini statusnya sejajar ya kan, sejajar ya, sejajar. Titik 2 dan panah itu sejajar posisinya. Coba teman-teman lihat yang ini kan pasti tidak kan, tidak sejajar itu. Ini juga tidak sejajar ya kan. Nah, misalkan yang B itu harusnya panahnya ke atas gitu ya, misalkan itu baru sejajar dengan titik 2-nya. Nah, kita tinggal meninggalkan opsi yang C dan E. Nah, sekarang kita lihat yang E ini jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena titik 2 itu harus diapit oleh panah-panah itu. Di situ titik 2 itu diapit kok kosong, yang atas itu kosong, harusnya panah. Ya, yang bawah juga harusnya panah kan gitu ya. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang C. Next, jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang sebanyak 60 juta, kemudian kembali ke Indonesia membawa sisa uang 50 dolar, apabila kurs beli US dollar itu 14.000, kemudian kurs jual US dollar itu 15.000, maka uang dolar yang ditukarkan saat berangkat dan uang rupiah yang ditukarkan saat kembali nilainya berapa semua. Opsi pilihan gantinya seperti itu ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Bentuknya hanya dua angkanya saja. Jadi teman-teman itu belajar semua soal yang tryout itu semua. Jangan fokus ke tryoutnya teman-teman saja, tapi harus cari ternyata itu tryoutnya masing-masing dari teman-teman itu berbeda. Masing-masing dari orang itu berbeda ketika tryout. Koleksi semua soalnya, kemudian dipelajari, itu kunci fokusnya gitu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Kita 60 juta rupiah ini ditukarkan dengan dolar ya. Bagaimana kalau mencari nilai dolar dari hasil penukaran 60 juta rupiah ini? Nah, gunakan, kalau menukar itu gunakan yang ini, digunakan kurs jual. Jadi 60 juta kita bagi dengan 15.000 rupiah, hasilnya adalah 4.000 US dollar. Kita dapat 4.000 US dollar. Ketika 60 juta rupiah ditukarkan di bank, kita dapat 4.000 US dollar. Kemudian 50 dolar ya, 50 dolar kita itu akan kita tukar dengan rupiah. Karena ditukar dengan rupiah, maka kita gunakannya kurs beli, kita beli rupiah. Kita beli dolar. Kita yang beli dolar itu yang bank, kita yang jual dolar itu intinya gitu. Jadi 50 kali 14.000 itu 700.000. Jadi jawabannya adalah 4.000 US dollar dan 700.000 rupiah. Ini gitu ya. Berikutnya, salah satu corak kehidupan di masyarakat yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan NKRI adalah ya, bukan kecuali ya. Bertengkar dengan tetangga, mengajak dengan tertib dan disiplin, mandiri membangun masjid, bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja bakti di masyarakat. Coba kita lihat ya. Tentu saja yang ini jawaban yang paling bagus ya. Kalau bertengkar itu tidak menjaga keutuhan. Mengajar dengan tertib, disiplin itu juga masih bisa, tapi tidak fokus ke keutuhan gitu ya. Mandiri membangun masjid itu juga kurang, bekerja dengan sungguh-sungguh juga kurang. Tapi kalau ada kecualinya jawab yang A gitu ya. Ini soalnya agak rancu ya. Tapi jawabannya kalau yang ini upaya menjaga keutuhan NKRI adalah, jawabannya yang paling dekat adalah yang E.
Berikutnya, sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan titik-titik. Apakah berwawasan luas dan menyelesaikan masalah di masyarakat, memiliki sikap hidup modern dan mampu memanfaatkan teknologi modern, memiliki sikap disiplin yang tinggi untuk mendorong kemajuan masyarakat, menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan di antara tokoh masyarakat, atau menghormati menghargai keberagaman di masyarakat. Nah, di sini adalah salah satu peran yang dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara agar Indonesia menjadi negara yang tidak terkena konflik, karena Indonesia memang rawan konflik ya. Peran masyarakatnya kira-kira apa yang paling tinggi? Tentu saja jawaban yang paling bagus adalah yang opsi E, menghormati, menghargai keberagaman di masyarakat. Itu disuruh analisis ya, jadi kita tidak butuh teorinya, kita kan hanya disuruh analisis A sampai E gitu aja. Berikutnya, manakah target kompetensi yang tepat untuk KD mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati? Nah, pilihan gandanya itu yang saat A. Yang A itu ada dua, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua adalah membedakan makhluk hidup berdasarkan lingkungan hidupnya. Untuk opsi B, mengklasifikasikan tumbuhan hewan berdasarkan karakteristiknya. Kemudian mengklasifikasikan manusia berdasarkan karakteristik rasnya. Yang C, menjelaskan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Mengklasifikasi tumbuhan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang D, menjelaskan tumbuhan berdasarkan karakteristik yang diamati dan menjelaskan hewan berdasarkan karakteristik yang diamati. Opsi yang E, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Bagaimana cara kita menentukan target kompetensi itu intinya ya. Kita akan belajar itu. Nah, ini KD-nya, mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Untuk menentukan target kompetensi, teman-teman harus memisahkan KKO, materi, dan kategori. Ini adalah KKO atau kata kerja operasional yang menentukan tingkat level kognitif, itu di sini. Kemudian ini adalah materi. Yang ini adalah kategori atau cara. Ya. KKO-nya mengklasifikasikan berarti ada satu, ya, hanya satu. Kemudian materinya ada berapa? Ada dua, yang atas makhluk hidup, yang bawah benda, itu ya. Kemudian yang caranya atau kategorinya berapa? Ada satu. Berdasarkan 1 kali 2 ya, itu cara menentukan jumlahnya. Target kompetensi kita tinggal mengalihkan saja, 1 kali 2 kali 1, berarti jawabannya harus 2. 2 itu apa saja? Kita bagi ya, kita pecah coba. Ini mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, itu yang pertama. Yang kedua, mengklasifikasikan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Hanya begitu ya, hanya dua seperti ini. Jadi kita bisa jawab ini ya teman-teman ya. Ini yang mana tadi? Mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dan mengklasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi opsi jawaban yang paling tepat yang ini, E. Mudah kan? Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menambah efektivitas efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, meningkatkan berita-berita tidak benar di dunia maya yang merupakan dampak positif iptek di bidang TIK atau informasi komunikasi, ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa. Kita harus analisis ini ya, 1, 2, 3, 4. Coba teman-teman lihat yang opsi keempat, meningkatkan berita-berita tidak benar di dunia maya atau berita hoax ya. Berita hoax itu dampak negatif ya teman-teman. Ini dampak negatif. Jadi opsi pilihan ganda yang nilainya ada nomor 4-nya pasti salah. A ada 4-nya, B ada 4-nya, D ada 4-nya, E juga ada 4-nya. Maka dampak positifnya hanya ini, yang tidak ada 4-nya ini. 1, 2, 3 gitu ya. Oke gitu. Next, jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang sebanyak 60 juta
kemudian kembali ke Indonesia membawa sisa uang $50. Apabila kurs beli US dollar itu 14.000, kemudian kurs jual US dollar itu 15.000, maka uang dolar yang ditukarkan saat berangkat dan uang rupiah yang ditukarkan saat kembali nilainya berapa semua. Opsi pilihan gantinya seperti itu ya. Kita sudah pernah bahas ini ya. Bentuknya hanya dua angkanya saja. Jadi teman-teman itu belajar semua soal yang tryout itu semua. Jangan fokus ke tryoutnya teman-teman saja, tapi harus cari ternyata itu tryoutnya masing-masing dari teman-teman itu berbeda, masing-masing dari orang itu berbeda ketika tryout. Koleksi semua ini dulu. Jadi yang menurut Cadwell dan Anderson itu proses dibagi menjadi 3 ya, proses kognitif, proses afektif, dan proses psikomotorik. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya. C1 artinya kognitif level 1 itu mengingat, mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk lisan, tertulis, gambar. Menerapkan atau kognitif 3 itu atau mengaplikasikan itu melakukan menggunakan prosedur dalam suatu situasi yang lain. Kemudian menganalisis itu memecah materi ke bagian-bagiannya, ini tadi ada ya, menentukan bagiannya saling terhubung. Kalau menilai itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, itu tingkatnya C5. Kalau C6 menempatkan unsur-unsur bersama membentuk keseluruhan yang koheren, itu C6. Itu ada proses kognitif. Kita sudah belajar ini berkali-kali ya, ribuan kali ya tentang proses kognitif. Teman-teman harus hafal ini beserta KKO yang relevan. Itu kan kuncinya situ ya. Kemudian kalau ranah efektif teman-teman ada A1 sampai A5. Afektif 1, afektif 2, afektif 3, afektif level 4, afektif level 5. Level 1 itu penerimaan. Ya, penerimaan itu semacam upaya menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Kemudian menanggapi, itu nanti dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ranah afektif, ranah kognitif sudah, ranah afektif tinggal belajar ini. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, disimpulkan P. P1 artinya psikomotorik level 1 itu ada imitasi, ada manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kita bisa jawab ini tadi ya. Kalau opsi A dilihat nih, memakai menggunakan prosedur untuk mengetahui mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Memakai menggunakan prosedur berarti maksudnya di aplikasi C3 itu ya. Menganalisis memecahkan, nah, menganalisis itu berarti maksudnya di C4. Kognitif 4. Mengerti mampu membangun arti C2, kognitif 2. Menerima tadi apa? Atau receiving tadi menerima maksudnya di A1, afektif 1 bukan kognitif ya. Yang E menilai membuat pertimbangan itu C5, mengevaluasi. Jadi yang bukan merupakan kawasan kognitif ini yang opsi D, karena opsi D ini maksudnya di kawasan afektif gitu. Berikutnya, ketika guru mengaitkan pekerjaan orang tua beserta didik dalam mempelajari topik tertentu di dalam proses pembelajaran, maka ia memperhatikan aspek apa. Jadi menjadikan pekerjaan orang tua menjadi topik tertentu. Kalau etnik itu menggunakan bahasa, ya biasanya bahasa ya, dalam pembelajaran. Oke, kemudian kalau kultural itu mensikapi keberagaman budaya. Seorang pendidik harus dalam melakukan proses pembelajaran harus mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ketika menjelaskan materi pembelajaran, dan dalam memberikan contoh-contoh perlu memperhatikan atau mempertimbangkan keberagaman budaya. Kalau motivasi itu memberikan semangat dalam pembelajaran, menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari topik tertentu, menginformasikan tujuan, memberikan humor, ini salah satu penerapan motivasi gitu ya. Kalau status sosial ini diharapkan guru itu tidak membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Ini status sosial macam-macam, contoh latar belakang ekonomi, pekerjaan, dan macam-macamnya itu masuknya di status sosial. Maka jawaban yang paling tepat, karena ini yang guru itu mengaitkan pekerjaan orang tua peserta didik dalam mempelajari topik tertentu, maka jawaban yang paling tepat adalah aspek status sosial. Berikutnya, bacalah pernyataan di bawah ini: penguatan budaya, pengembangan proses pembiasaan, kematangan moral, penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan berpikir bernalar.
Fokus pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah membentuk moralitas siswa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran perlu memperhatikan yang mana yang termasuk pembentukan moralitas siswa. Kita lihat ya, yang nomor 1 ini nomor 1 ya, nomor 2 ya, nomor 3 ya, nomor 4 itu pengetahuan ya, bukan moralitas. Yang kelima juga pengetahuan, itu bukan moralitas. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Pantun di bawah ini termasuk jenis pantun. Nah, kita kemarin juga sudah pernah bahas tentang jenis-jenis pantun ya. Jadi nanti teman-teman itu harus menghafalkan macam-macam pantun ya. Contoh ini, makanlah buah di saat masak karena lezat rasa buahnya. Pikirlah dulu jika bertindak agar tidak sesal nanti akhirnya. Ini masuknya apakah pantun jenaka, apakah sukacita, dukacita, teka-teki, atau nasihat. Kita sudah belajar ya, pantun nasihat itu ada pesan moralnya. Kalau pantun jenaka terkesan ada humornya gitu ya. Atau terkadang jenaka dijadikan sebagai media untuk sindiran tapi halus, akrab gitu ya, tidak menimbulkan rasa tersinggung. Kalau pantun teka-teki itu pada kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun, ada kalimat pertanyaan pada baris akhir. Ini menunjukkan ada teka-teki gitu ya. Kemudian kalau pantun cinta itu isinya hubungannya dengan cinta, romantisme, asmara. Yang terakhir adalah pantun peribahasa. Ini merupakan pantun yang dalamnya terdapat kalimat peribahasa yang umumnya memiliki susunan tetap. Nah, pada soal ini empat yang isinya yang dilihat ya. Pikirlah dulu jika bertindak agar tidak sesal nanti akhirnya. Itu berarti ada nasihat moral di dalamnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang pantun nasihat. Berikutnya, puisi yang termasuk syair yang mana? Ya, berarti kita harus belajar dulu ya. Kita tidak perlu bacakan ini ya semuanya. Kalau kita bacakan nanti habis waktunya ya. Oke, kita harus belajar puisi yang termasuk syair. Kemarin kita sudah belajar puisi yang termasuk pantun. Teman-teman kalau mau belajar puisi yang pantun itu pada video sebelum-sebelumnya itu. Silakan dilihat ya. Sekarang kita belajar tentang syair atau puisi yang tergolong syair. Ada syaratnya teman-teman. Yang pertama ada 4 baris. Satu baitnya terdiri dari 4 baris gitu ya. Kemudian suku katanya ada 8 sampai 14. Semua barisnya adalah isi. Jadi kalau pada pantun kemarin baris pertama dan 2 sebagai sampiran, baris 3, 4 sebagai isi. Kalau pada syair itu 4-4-nya isi semua. Kemudian sajaknya kalau pantun AB ya, tapi kalau syair itu semuanya A gitu. Syair tidak memenuhi sampiran layaknya pantun. Makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. Jadi 4-4-nya ini bermakna ya, saling terkait menimbulkan makna. Kalau pada pantun kan hanya 3-4 ya, 3-4 itu isinya. Bahasa pada syair berbentuk kiasan, ini masih kiasan. Jadi kita bisa masuk di sini. Analisis ya. Yang kita pikirkan yang sajaknya dulu ya. Yang opsi A itu sajaknya adalah A. Maka ini jawabannya gitu ya. Yang opsi B itu tidak, kan UA ya. Ang, am. Ini bukan ya. Ang, al, ang. Ya bukan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Berikutnya, penerapan iptek yang makin maju dalam kehidupan ekonomi memunculkan pengembangan konsep alternatif pemanfaatan sumber daya. Maksudnya yaitu apakah A, suatu barang memanfaatkan berbagai faktor produksi, menghemat penggunaan sumber daya atau menyediakan sumber daya yang sebesar-besarnya. Apakah D, pemanfaatan sumber daya pengganti. Apakah E, keragaman sumber daya dan keanekaragaman pemanfaatannya. Alternatif teman-teman ya, kata alternatif itu artinya pengganti ya teman-teman ya. Jadi jawabannya kalau alternatif pemanfaatan sumber daya ya memanfaatkan sumber daya pengganti gitu ya. Opsinya D. Berikutnya, ini ada teks panjang sekali ya. Siapa yang tidak ingin bekerja? Orang tua membiayai anaknya sekolahnya sampai tingkat tinggi, bahkan kalau mampu hingga bertitel profesor doktor. Tujuannya agar dapat bekerja dan mencari nafkah.
Akan tetapi si anak sekolahnya gagal, orang tuanya pasti marah dan kecewa. Bukankah orang tua itu rela membiayai pendidikan agar anaknya hidup bahagia? Hal yang diungkapkan kutipan tersebut yang mana? Apakah A. Orang tua rela membiayai pendidikan anaknya agar mencapai gelar yang tinggi? Ini kurang ya, ini hubungannya dengan pekerjaan ya. Setiap orang pasti ingin anaknya bersekolah, bekerja, berkualitas, dan bertitel. Ini kata-kata setiap orang, ini tidak ya, karena di sini hanya menyatakan bahwa orang berarti bukan setiap orang ya. Kemudian yang C, orang tua pasti marah kecewa ketika anaknya tidak berhasil dalam sekolahnya. Itu ada dalam teks. Jadi opsi C ini kita simpan sebagai jawaban benar dulu. Para orang tua menginginkan anaknya mereka bersekolah agar mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang E, salah satu upaya untuk mencapai kebahagiaan dengan bersekolah dan bekerja. Ini opsi E tidak. Yang opsi D ini bagus ya, jadi kalau tidak C, D jawabannya ya. Nah, para orang tua menginginkan anaknya mereka bersekolah agar mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi ungkapan pada teks kutipan esainya ya, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjutkan. Menurut Desmita tahun 2014, potensi diberikan menjadi potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Yang bukan merupakan potensi psikologis yang mana? Ketahanan, kreativitas, intelijensi, bakat atau kecerdasan itu ya. Kita bahas ini. Jadi potensi psikologis peserta didik dan potensi fisik. Potensi psikologis peserta didik itu ada intelektual atau kecerdasan, kemudian identifikasi bakat. Ya, bakat itu termasuk psikologis, kreativitas itu juga psikologis gitu ya. Kalau potensi fisik ya ketahanan, kekuatan fisik dan lain-lain gitu. Jawaban yang ini yang bukan merupakan potensi psikologis ya tentu saja yang ketahanan ini ya. Kreativitas itu psikologis, intelijensi psikologis, bakat, kecerdasan itu juga psikologis. Next, berikutnya teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri yang apa? A. Memanusiakan manusia itu sendiri, mengkonstruksi pengetahuan di atas segalanya, abstract learning, teori kepribadian. Nah, kita berikan teori seperti ini. Menurut teori humanistik, itu tujuan belajar itu adalah untuk memanusiakan manusia, itu ya intinya ya. Jadi proses belajar dianggap berhasil jika si pembelajar itu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Ini intinya adalah aktualisasi ekspresi diri, memanusiakan manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, peredaran darah kecil pada manusia. Peredaran darah kecil meliputi yang mana? Apakah A. Jantung, tubuh, paru-paru, jantung, bilik kiri, vena paru-paru, paru-paru, serambi kiri, jantung, arteri paru-paru, vena paru-paru, jantung, bilik kanan, arteri paru-paru, kapiler paru-paru, vena paru-paru, serambi kanan, kemudian jantung, arteri tubuh, vena tubuh, jantung. Ya, yang mana ini ya? Kita harus bahas dulu ya. Jadi peredaran darah itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung. Jantung tepatnya di bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan akan masuk dalam arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis, ya. Kemudian baru sampai ke paru-paru. Kemudian paru-paru menuju ke jantungnya lewat vena pulmonalis, baru kemudian ke jantung lagi. Tapi jantungnya di sini adalah serambi kiri. Jadi dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kemudian baru ke serambi kiri atau jantung lagi ya. Kalau peredaran darah besar, jantung, kemudian ke aorta atau pembuluh nadi besar atau pembuluh arteri utama, kemudian arteri, kemudian masuk ke kapiler organ atau pembuluh kapiler, ke seluruh tubuh kecuali yang paru-paru tadi ya. Kemudian vena cava atau vena kembali, ya, pembuluh vena yang cava baik superior maupun inferior. Kemudian baru jantung lagi tapi ke atrium kanan atau serambi kanan. Dari bilik kiri ke serambi kanan, gitu ya. Jadi kita bisa bahas ya. Kita lihat satu persatu. Kesalahannya diletaknya di sebelah mana? Yang A,
jantung benar, tubuh, nah ini tidak ya, tubuh ini termasuk bagian dari peredaran darah besar. Yang B, dari bilik kiri, salah ya, ini bilik kiri juga salah, ini harusnya bilik kanan. Vena paru-paru salah, harusnya ke arteri paru-paru gitu ya, jadi ini salah. Opsi C, jantung betul, arteri paru-paru betul, vena paru-paru betul, jantung ini benar. Yang ini yang D, bilik kanan benar, arteri paru-paru benar, kapiler paru-paru benar, vena paru-paru benar, serambi kanan ini salah. Harusnya masuknya bukan di serambi kanan, tapi harusnya masuknya di serambi ini ya, serambi kiri harusnya, serambi kiri benar ya, harusnya di serambi kiri. Jadi opsi D ini tidak ya teman-teman ya, harusnya masuknya di serambi kiri. Kemudian yang E, jantung, arteri tubuh, vena tubuh, dan jantung lagi, ini jelas salah ya. Vena tubuh, arteri tubuh, dan vena tubuh ini masuknya peredaran darah besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian yang ketiga adalah ranah psikomotorik, disimpulkan P. P1 artinya psikomotorik level 1 itu ada imitasi, ada manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Dibaca sendiri ya teman-teman ya. Berikutnya, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru yang termasuk kemampuan. Ini yang membuat soal pasti pusing ya. Kalau proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada, ini nanti maksudnya asimilasi. Tapi di situ ada kata-kata akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ini yang buat soal juga saya kira agak tidak benar ya ini ya. Jadi menurut Jean PSC itu ada macam-macam ya, ada asimilasi, itu proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Ini namanya asimilasi. Yang kedua, akomodasi itu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga ada ekuilibrasi, itu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi itu ya. Nah, kalau di sini yang ada titik-titiknya itu soalnya kan akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru termasuk kemampuan, ya akomodasi itu sendiri gitu ya. Itu jawabannya yang C. Berikutnya, badan usaha yang dibentuk melalui kesepakatan bersama, modelnya diperoleh dari penjualan saham. Labanya dibagi berdasarkan besar kecilnya saham. Ini yang mana? Apakah CV, PT, firma, yayasan, koperasi? Ini hubungannya dengan saham teman-teman. Kalau saham ada khusus ya. Jadi ada PT itu badan usaha yang modalnya dibagi atas saham-saham atau seru. Maka namanya perseroan terbatas, itu terbentuk dari saham-saham yang buat beberapa orang. Tanggung jawabnya terhadap kewajiban utang atau bagi perusahaan, bagi para pemiliknya hanya terbatas pada saham yang dimiliki. Jadi pembagian untungnya ya berdasarkan saham yang dimiliki. Kalau P ya apa itu namanya CV. CV itu merupakan perusahaan yang persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Ada beberapa orang ya, 2 orang atau lebih. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha modalnya kecil, itu CV. Kalau firma itu merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan.
Modal firma berasal dari anggota sendiri, anggota pendiri. Untuk laba disesuaikan dengan perbandingan ya, perbandingan sesuai akta waktu pendiriannya gitu ya. Kalau firma, kalau koperasi itu beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Kalau yayasan ini merupakan salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung, jadi lebih ke kepentingan sosial berbadan hukum. Nah, ini karena soalnya adalah tentang saham, ya berdasarkan saham, maka ini jawabannya adalah PT. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar pernyataan yang benar yang mana? Ini tentang gaya dorong ya. Jadi mobil akan bergeser jika terdapat gaya aksi dan reaksi. Ini bukan ya, bukan. Yang B, mobil akan bergeser jika ada gaya. Belum tentu ya ada gaya, tapi kalau mobilnya berat, punya gaya berat yang tidak bisa didorong, maka tidak bisa bergerak ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang ini, C. Mobil akan bergeser jika gaya dorong yang diberikan melebihi kekuatan mobil gitu ya. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan bahasa yang tepat. Guru menggunakan ceramah yang tegas. Guru membangun iklim komunikasi dengan peserta didik. Guru memberikan tugas-tugas kelompok. Guru mengembangkan keberagaman dalam belajar. Perlu dibangun etos kerja guru dengan tepat. Guru memilih media pembelajaran yang sesuai. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara yang mana? Yang ini benar. Penggunaan bahasa, kemudian membangun iklim komunikasi benar. Mengembangkan keberagaman ini juga benar. Etos ini penting ya. Jadi jawabannya 1, 3, 5, 6. Berikutnya di bawah ini merupakan reaksi angkatan pemuda atau golongan muda terhadap janji kemerdekaan Jepang terhadap Indonesia. Kecuali yang mana? Mengangkat senjata untuk melawan pasukan Jepang di berbagai daerah, membentuk gerakan angkatan baru Indonesia, menolak menyanyikan lagu Indomaru dalam kegiatan Kongres Pemuda, menyelenggarakan Kongres Pemuda tanggal 16 Mei 1945. Yang E, menyelenggarakan Kongres Pemuda seluruh Jawa tanggal 16 Mei 45. Ini yang mana yang tidak ya fokusnya ya, mana yang tidak, ini tentang ini ya, angkatan baru. Saya berikan teori tentang angkatan baru. Jadi angkatan baru itu dibentuk sebelum Jepang kalah ya, sebelum Jepang punya janji itu sudah dibentuknya tahun 1943. Tujuannya apa? Ingin agar menjadi sponsor Departemen Propaganda Jepang atau Sendenbu ya, pusat pendidikan politik untuk menggembleng pemuda-pemudi Indonesia demi kepentingan Jepang ini ya. Tapi disalahgunakan oleh Soekarno dan Khairul Saleh ya, digunakan untuk alat perjuangan membangun semangat nasionalisme. Jadi ini dibubarkan tahun 43, padahal janji Jepang itu bukan di tahun 43 tapi di 45. Jadi yang bukan ini pasti jawabannya yang membentuk angkatan baru Indonesia. Oke, itu dulu teman-teman untuk 2 seri, untuk part 9 dan 10 itu untuk membahas tentang tryout 2. Kita akan bahas lagi banyak sekali ya tryout yang kita harus bahas, karena memang berbeda antara soal satu dan yang lainnya. Itu saja teman-teman, dan teman-teman perlu perhatikan bahwa kita tidak membahas soal yang sama lagi pada tryout yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi teman-teman kumpulkan soalnya. Jika teman-teman ingin mendapatkan soal-soalnya secara penuh, teman-teman bisa request atau pesan berbayar ya, e-book Kemdikbud, e-book yang versi Kemdikbud dari Macana. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.